Ya, Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Zerliana Bolangi, NIM 221118004, kelas A12, Prodi PGSD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tugas psikologi mengenai tentang cara atau strategi guru untuk mengatasi siswa yang sulit fokus atau berkonsentrasi di kelas. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan kesulitan berkonsentrasi, yaitu yang pertama faktor eksternal atau lingkungan di mana sebagian orang akan mengalami kesulitan. Yang kedua yaitu faktor internal berupa gangguan perkembangan otak dan hormon sehingga seorang lamban berpikir dan berkonsentrasi. Yang ketiga yaitu faktor psikologis berupa tekanan atau beban dalam diri seseorang yang membuatnya sulit berkonsentrasi. Nah, ada beberapa cara yang perlu dilakukan oleh seorang guru untuk mengatasi siswa yang sulit fokus atau berkonsentrasi di kelas. Nah, yang pertama yaitu kesiapan untuk belajar. Metode untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa perlu dilakukan dengan memperhatikan kondisi murid sebelum belajar terlebih dahulu. Sebab sebelum belajar, otak dan tubuh harus berada di dalam keadaan segar dengan memperhatikan kondisi fisik dan psikis, bebas dari gangguan penyakit, rasa lapar atau bahkan kekurangan gizi, bersih dari berbagai konflik kejiwaan, ketegangan emosi, kecemasan, kecewa, patah hati, dan sebagainya. Berbagai masalah konflik kejiwaan ini harus diselesaikan lebih dulu dengan benar agar pikiran jernih. Nah, yang kedua yaitu menambahkan motivasi belajar. Metode untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa berikut ini dapat membangkitkan minat serta motivasi untuk belajar. Perlu diketahui mengenai apa yang dipelajari, tujuan pembelajaran, hubungan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari, manfaat dari pelajaran tersebut, dan bagaimana cara mempelajarinya. Kemudian, imajinasi dalam berpikir juga perlu dipertimbangkan dan dibiasakan, membayangkan gambaran akan apa yang dipelajari dan memikirkan unsur-unsur penting yang membentuk gambaran itu sehingga murid akan menjadi aktif serta kreatif. Nah, yang ketiga yaitu belajar dengan baik. Metode untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa ini memerlukan panduan untuk cara berpikir, menyelesaikan masalah pada fokusnya, dan juga mengarahkan rasa ingin tahu siswa. Selain itu juga harus memiliki tujuan yang akan dicapai dan tuntas dalam mempelajarinya, mampu menyusun kerangka berpikir dan bertindak selangkah demi selangkah dalam pemecahan masalah. Ketahui juga hubungan teori belajar dengan psikologi pendidikan. Nah, yang keempat yaitu mengupayakan lingkungan yang kondusif. Untuk mendapatkan hasil belajar secara optimal, maka diperlukan terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Tempat dan ruangan yang apik, teratur, dan bersih dengan bangku dan meja yang tersusun rapi akan menjadi metode untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa yang efektif. Lingkungan yang kondusif juga berarti meminimalkan gangguan dan pengalih perhatian yang tidak diperlukan serta tidak mendukung bagi kelancaran proses belajar mengajar sehingga suasana menjadi nyaman untuk belajar. Nah, yang kelima yaitu belajar aktif. Agar bisa mengatasi kesulitan pada konsentrasi belajar di sekolah dan bisa memahami dengan baik mengenai apa yang dijelaskan oleh guru, maka siswa harus dapat mengembangkan pola belajar aktif. Pola belajar aktif adalah salah satu metode untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa yang berarti dilakukan secara aktif dengan bertanya kepada guru atau teman mengenai hal-hal atau materi yang tidak dipahami selama berjalannya proses belajar mengajar. Untuk mengembangkan belajar aktif, maka siswa tidak boleh merasa malu atau sungkan untuk bertanya. Juga akan dapat mencegah pikiran berkelana kemana-mana saat sedang belajar. Dengan belajar aktif, maka konsentrasi belajar akan meningkatkan dan mengoptimalkan intensitas konsentrasi belajar. Yang keenam yaitu belajar sambil bermain. Terkadang proses belajar memang bisa menjadi membosankan untuk para
siswa. Apabila tidak ada variasi dalam cara mengajar guru atau dalam cara penyampaian materi, untuk itu perlu dibuat agar proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Salah satunya dengan menyelipkan permainan sebagai metode untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa agar pelajaran tidak terlalu membosankan. Bermain sambil belajar akan menciptakan kondisi emosional siswa yang positif dan kuat. Guru bisa memodifikasi materi pelajaran yang sulit dalam bentuk permainan yang akan sangat berguna untuk anak-anak yang aktif secara umum atau lebih aktif daripada anak-anak lainnya. Dengan demikian, bermain, guru juga bisa mengenali kebutuhan gaya belajar dari setiap siswa dan membantu mereka untuk lebih memaksimalkan proses belajar. Tujuh, yaitu menggunakan musik. Metode untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa juga bisa dilakukan dengan menggunakan musik yang dapat memberi stimulasi cukup sehingga dapat membantu mendorong perkembangan kognitif siswa dengan cepat. Menyanyi dan memainkan alat musik akan menyaktifkan otak kanan dan otak kiri sekaligus. Menurut Bobby dan Porter dan kawan-kawan, musik paling tidak bermanfaat untuk menata kembali suasana hati, dapat meningkatkan hasil belajar yang diinginkan. Musik dapat digunakan guru untuk menata suasana hati siswa, mengubah kondisi mental siswa, dan juga untuk mendukung lingkungan belajar yang lebih kondusif sehingga siswa memiliki suasana belajar yang nyaman dan optimal. Musik akan dapat membantu pikiran siswa selalu siap dan mampu berkonsentrasi. Nah, yang kedelapan yaitu menggunakan humor. Menyelipkan humor dalam pelajaran dapat dilakukan oleh guru dengan berkomunikasi menggunakan sisipan kata-kata dalam bahasa dan gambar yang dapat membuat siswa tertawa. Tentu saja, sisipan humor ini tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan perlu pertimbangkan tingkat kepentasan yang dilemparkan kepada para siswa. Misalnya, tidak menyisipkan humor terbaru seksual atau sara dalam pelajaran. Bentuk humor yang ringan seperti karikatur, anekdot, cerita singkat, kartun, lelucon singkat atau belesetan yang bisa menunjukkan suasana kelas menjadi yang santai dan menyenangkan ketika belajar. Guru yang mampu mengajar dengan humor yang baik akan mampu mengurangi kecemasan dan ketegangan siswa dalam belajar. Beberapa manfaat humor dalam proses belajar antara lain yang pertama yaitu membangun komunikasi dan meningkatkan hubungan antara guru dan peserta didik. Yang kedua yaitu mengurangi stres pada siswa dan guru. Yang ketiga yaitu membuat proses belajar menjadi menarik sehingga siswa mampu fokus dan berkonsentrasi pada pelajaran. Yang keempat yaitu membuat siswa mengenalkan materi pelajaran yang dipelajari. Nah, yang ke-9 yaitu atau yang terakhir yaitu memberi waktu istirahat. Istirahat atau refreshing akan menjadi metode untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa yang perlu dilakukan ketika terjadi kejenuhan terhadap proses belajar. Kejenuhan bisa mengganggu konsentrasi belajar karena siswa sudah merasa jemu berpikir dan menggunakan otaknya untuk belajar. Nah, jika siswa tampak jenuh, maka jangan paksakan proses belajar untuk terus berlangsung. Sebaiknya beri jeda waktu untuk siswa menyegarkan pikiran kembali, misalnya selama 5-10 menit untuk mengalihkan pikiran sejenak dari pelajaran. Inilah beberapa strategi guru untuk mengatasi siswa yang sulit fokus atau berkonsentrasi di kelas. Nah, biarlah melalui presentasi saya ini dan video saya ini dapat bermanfaat dan dapat membantu bagi kita yang membutuhkannya, terlebih bagi kita yang menonton video saya ini. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan saya selama dalam dan kekurangan saya selama dalam presentasi saya ini, atau ada kata-kata yang kurang jelas atau agak melenceng, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.